Shalom semuanya. Kapan terakhir kali Anda menerima surat cinta? Bukan sekedar pesan singkat atau emoji hati di chat, tetapi sebuah tulisan yang penuh makna, ditulis dengan kasih yang tulus tanpa syarat. Jika rasanya sudah lama, izinkan saya mengingatkan Anda, Yesus telah menulis surat cinta terindah untuk Anda, dan itu ada di dalam Alkitab. Masih tersimpan rapi, menunggu untuk dibaca. Pesan itu bukan tentang mujizat, bukan tentang surga, dan bukan sekedar janji bahwa Dia akan selalu menyertai. Semua itu indah, tetapi bukan yang terindah. Pesan cinta terindah itu justru tersembunyi dalam satu kalimat yang sekilas terdengar seperti lelucon. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Matius 20 ayat 26. Bayangkan, di zaman ketika kekuasaan diukur dengan mahkota dan pedang, Yesus justru menjadikan pelayan sebagai simbol kebesaran sejati. Seolah-olah Dia berkata, jika ingin menjadi pemimpin, mulailah dengan melayani. Kedengarannya berlawanan dengan logika dunia, tetapi justru di sanalah letak keindahannya. Karena pertama, pesan ini memiliki arti bahwa Tuhan akan memuliakan mereka yang terabaikan. Lihat, Yesus memilih seorang penjahat di kayu salib, perempuan yang dihina, dan anak kecil sebagai pahlawan bagi kerajaannya. Bukan raja, bukan orang kaya, bukan pula pemenang perang. Buktinya juga, kisah mereka bukan sekedar episode singkat dalam sejarah, tetapi abadi tercatat dalam Alkitab untuk kita baca, renungkan, dan teladani. Lalu, kedua yang menjadi letak keindahannya adalah kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah kemenangan. Di mata dunia saat itu, salib adalah simbol kegagalan. Tetapi dalam rencana Tuhan, itulah kunci kemenangan. Kematiannya bukan akhir, melainkan awal kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya. Seperti yang dikatakan Yesus, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ketiga, pesan ini memberitahukan kita bahwa ada kekuatan di dalam kelemahan. Seperti Paulus yang menulis, justru ketika aku lemah, saat itulah aku kuat. Dunia mengajarkan bahwa kekuatan ada dalam uang dan kekuasaan. Tapi Yesus menunjukkan sebaliknya. Kerendahan hati, pengorbanan, dan kasih adalah senjata terhebat yang bisa dimiliki oleh manusia. Karena dalam kelemahan, Tuhan bekerja. Dalam ketidakberdayaan, kuasanya nyata. Jadi apa artinya buat kita sekarang ini? Jadi saat Anda sedang merasa terlalu kecil hidupnya, ingat bahwa Tuhan akan memuliakan Anda. Jika Anda sedang mengalami kegagalan demi kegagalan, kekalahan demi kekalahan, bahkan dicemooh, dia mah apa-apa Tuhan, padahal hidup susah. Berdoa mulu, kapan bisa ada perubahan? Bla bla bla. Ingatlah, salib yang Anda pegang dulu juga merupakan simbol kekalahan, dan sekarang juga sama. Meskipun Anda dicemooh karena salib, tapi salib akan menjadi kunci kemenangan bagi Anda. Mungkin sekarang Anda sedang duduk pusing di sudut kamar yang redup. Tangan lagi gemetar memegang surat PHK. Tagihan menumpuk di meja. Hubungan dengan keluarga retak, dan doa-doa terasa seperti memantul dari langit-langit. Tuhan, di mana Engkau saat aku terjatuh? Anda mungkin berbisik lirih seperti itu. Jika Anda lagi mengalami situasi yang mirip-mirip dengan itu, perhatikanlah kata-kata Yesus ini. Janganlah gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Anda harus tertegun sebentar untuk merenungi ucapan Yesus ini.
Karena selama ini mungkin Anda mengira tempat tinggal itu berbicara tentang surga yang jauh di sana. Padahal maksud Yesus itu ternyata juga adalah soal akan membangun sesuatu untuk Anda di tengah reruntuhan hidup Anda sekarang ini. Bagaimana kegelapan bisa menjadi tempat lahirnya terang? Mengapa kita harus kehilangan dulu baru mendapatkan? Anda ingat masa-masa damai dulu saat kita rajin ke gereja dan percaya Tuhan punya rencana yang lebih indah ke depannya. Itulah masa-masa di mana kita belum memasuki sebuah proses penyucian iman atau pendewasaan rohani atau apapun sebutannya. Tapi ketika perusahaan bangkrut, rumah digadai, istri direbut, dan teman-teman menghilang, iman Anda dipastikan mulai retak. Aku sudah jadi yang setia, seperti ajaran Yesus, tapi mengapa kau justru hancur? Kira-kira begitu ucapan yang kita keluarkan. Lalu, diam-diam, Yohanes 14 ayat 6 memberitahukan sebuah kenyataan penting. Bunyinya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ini akan membuat kita tersadar bahwa selama ini kita mencari jalan versi sendiri, seperti karir gemilang, rekening tebal, pengakuan orang. Itulah mimpi-mimpi besar yang dapat membahayakan hidup seseorang bila kondisi rohaninya belum siap untuk memikulnya. Ya, berapa banyak orang yang telah jatuh akibat harta, tahta, dan nafsu ketika sudah ada di posisi puncak. Sangat banyak, dan Tuhan tidak mau Anda celaka, maka harus diproses terlebih dahulu. Berarti jalan mengikuti Yesus adalah proses, bukan tujuan. Dan kebenaran ini adalah soal kepercayaan, bukannya logika. Sebab mengikuti jalan Yesus pada dasarnya adalah tentang kebangkitan, yang pastinya orang harus jatuh dulu agar bisa mengalami bangkit. Maka Yesus berkata, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, jadi janganlah gelisah dan takut." Ya, Yesus pada dasarnya tidak menjanjikan badai akan berhenti atau langit akan selalu biru, karena roh kita membutuhkan proses agar mampu menanggung perkara besar. Tapi Yesus memberikan damai yang dapat dipakai untuk bisa hidup di tengah badai, sembari berjalan menuju tempat di mana air tenang itu berada. Sebab air yang tenang tidak akan melahirkan pelaut yang handal. Ingatlah selalu itu. Jadi pahamilah, saat Anda kehilangan pekerjaan, pada dasarnya Tuhan sedang mengosongkan tangan Anda untuk menerima sesuatu yang lebih besar. Saat Anda ditinggalkan orang, pada dasarnya Tuhan sedang menjadikan Anda rumah bagi jiwa-jiwa yang terluka di masa depan. Saat Anda merasa tak berdaya, pada dasarnya Roh Kudus secara perlahan akan mengajarkan Anda cara berjalan di atas air, yakni cara percaya di tengah ketidakmungkinan. Sekali lagi, apa sih yang ingin Tuhan ajarin kepada kita? Merujuk ke pesan terindah dari Yesus, ternyata yang Yesus ingin ajarkan kepada kita adalah agar kita bisa memiliki hati seorang hamba yang mau taat dan setia dalam melayani. Yang artinya semakin Anda ingin menjadi pelayan, semakin cepat pula proses itu selesai. Jadi jika besok Anda melihat orang yang sedang kesulitan, misal kesulitan mengangkat barang, tanpa pikir panjang, segeralah bantu. Kekristenan pada dasarnya bukanlah agama, melainkan adalah gaya hidup untuk selalu mau percaya. Percayalah, aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku, kata Yesus. Jadi percayalah, Anda bukan lagi Anda yang lama. Anda adalah tangan Yesus yang mau melayani, meski diri sendiri masih berdarah-darah. Perlahan, Anda mulai belajar melakukan hal-hal sederhana namun menakjubkan, seperti membuka usaha kecil, bukan untuk jadi kaya, tapi untuk menjadi berkat bagi pegawai yang kesulitan
atau melayani kebutuhan pasar. Meminta maaf pada keluarga besar yang kadang-kala nyakitin terus, bukan karena mengaku kalah, tapi karena Yesus saja membasuh kaki pengkhianatnya, si Yudas itu. Atau juga menulis catatan harian berisi ucapan syukur meskipun hari itu yang ada hanyalah nasi dan garam dan lainnya. Maka tahukah Anda bahwa ajaran Kristen adalah dasar terbentuknya berbagai gerakan kemanusiaan di sepanjang sejarah modern ini, dan produk-produknya seperti hak asasi manusia, keadilan, belas kasih. Kok bisa? Karena para penggerak kemanusiaan itu telah mengalami proses Tuhan, mengalami kehilangan sebelum mendapatkan, sempat merasakan kegelapan sebelum akhirnya menjadi terang bagi dunia. Maka saya percaya suatu saat Anda akan berdiri di bangunan atau sesuatu yang Anda dirikan dengan tujuan melayani. Entah itu panti asuhan atau rumah sakit atau apapun itu, dan Anda akan terkenang kembali masa-masa di mana Anda sedang diproses sebelumnya. Dan Anda akan melihat bahwa kesuksesan yang Anda raih itu disebabkan oleh karena Yesus telah menyediakan tempat untuk Anda agar bisa menjadi bagian dari usaha memperluas kerajaan surga di dunia ini. Hati Anda telah berubah menjadi rumah bagi orang lain. Anda akan tersenyum karena telah berhasil menjadi jalan bagi orang lain untuk bisa mengenal Tuhan Yesus. Semua demi kemuliaan nama Tuhan. Ya, meskipun orang itu pastinya akan mengalami proses juga, Anda akan menjadi agen rahasia, anak-anak pilihan Tuhan, orang kepercayaan Tuhan yang siap menjadi alat Tuhan untuk membantu mereka yang dalam proses itu sedang lagi belajar bagaimana menjalani hidup dengan mengandalkan Tuhan saja, seperti yang saat ini Anda alami. Jadi pesan cinta terindah Tuhan Yesus untuk kita semua adalah, siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pesan Yesus ini bukan sekedar kata-kata, ini revolusi, sebuah undangan untuk menemukan makna hidup yang berkata tentang bukan dari apa yang kita raih, melainkan dalam apa yang kita beri, dan itu akan mengubah segalanya. Haleluya, amin.